Hikmat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Di hadapan kasih karunia-Mu, ya Bapa, betapa hati kami melimpah dengan syukur. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, betul-betul dulu kami buta. Betul-betul dulu kami terhilang. Kami tidak bisa melihat betapa terpuruknya kami. Tetapi Tuhan mencelikan mata hati kami. Tuhanlah yang menemukan kami. Tuhanlah yang membawa kami pulang. Tuhanlah yang mendekap kami. Tuhanlah yang menuntun kami. Betapa besar anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan pagi ini ketika kami mau membaca merenungkan firman Tuhan, kami rindu anugerah yang sama, memberikan cahaya untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah pergumulan iman kami, di tengah-tengah kami berjalan mengiring Tuhan, di dalam taraf-taraf pertumbuhan iman kami masing-masing. Bapa, kami memintanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dan biarlah Tuhan menjaga kata-katanya, supaya yang ia sampaikan hanyalah dari kebenaran firman-Mu. Jika ada kata dan pikirannya yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu, biarlah itu dihembuskan oleh angin, hilang begitu saja. Tapi biarlah yang tersimpan dalam hati kami hanyalah kebenaran-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami. Allah Roh Kudus, kami memintanya. Bapa di surga, kami meminta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Kita sampai kepada satu pembahasan yang terakhir sebetulnya ini dari seri 10 tulah ya. Sudah sampai Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai ayat 51. Tapi kita mau baca ayat 29 sampai ayat 42 saja ya pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Ya, mari kita bersama-sama membaca ya Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai ayat 51. Saya akan membaca hanya sampai ayat 42 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahu. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat.
dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur ya karena Tuhan memberi kesempatan kita mengikuti rangkaian pembahasan firman Tuhan ya melalui khotbah-khotbah mulai dari tulah yang pertama, tulah yang kedua ya, terus sampai tulah yang ke-10, begitu kan? Jadi sudah hafal semua tulahnya, begitu ya. Tapi jangan diterapkan kalau lagi konflik di rumah tangga ya. Misalnya nggak suka sama suami, nggak suka sama istri. Kamu mau tulah keberapa sekarang? Nah misalnya begitu ya. Jangan begitu. Tetapi tulah-tulah ini sebetulnya kita pelajari sebagai satu refleksi juga. Dan mengingat betapa dahsyat dan besarnya betapa dahsyat dan besarnya Tuhan Allah kita. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita hanya akan merenungkan satu pertanyaan saja yang kita mau jawab ya. Satu pertanyaan saja yang kita mau jawab dari tulah yang ke-10 ini. Yaitu pertanyaannya adalah apa sih signifikansinya? Apa sih relevansinya dari tulah kematian anak sulung itu ya? Bagi orang Mesir pada waktu itu, bagi orang Israel pada waktu kita membaca ya di dalam perikop ini, dan apa relevansinya bagi kita. Nah inilah pertanyaan yang kita mau jawab pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini memberikan pesan kepada kita apa? Di tengah-tengah waktu Tuhan menyatakan tulah yang ke-10 itu, dia sebetulnya menyatakan dua hal. Yaitu kasihnya dan juga keadilannya. Saya ulang ya. Jadi waktu Tuhan menyatakan tulah dari kematian anak sulung itu, dia menyatakan dua hal yang sangat penting, yaitu kasihnya yang begitu besar, tapi juga keadilannya. Mari kita lihat satu persatu ya. Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan kasih dan keadilannya yang pertama dengan cara apa? Yaitu dengan cara dia menghukum Mesir. Ya. Nah kita masih ingat, kalau kita melihat konteksnya dari pasal 7 sampai pasal yang ke-11, Tuhan itu sudah memberikan tulah kepada Firaun, ya kan? Dan kepada Mesir melalui Musa. Ada berapa tulah yang diberikan? Tentu sebelum tulah yang ke-10 berarti ada 9 tulah ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ada 6 tulah yang merupakan, yaitu adalah warning atau peringatan awal ya. Kalau kita masih ingat di dalam khotbah-khotbah sebelumnya ya, para pengerja itu menguraikan tulah yang pertama, yang kedua. Itu tulah yang pertama sampai tulah yang ke-6 Tuhan kasih warning, begitu kan? Begitu masuk tulah yang ke-6, maka Tuhan berkata apa? I will show you, ya Tuhan bilang ya, aku akan menunjukkan, mendemonstrasikan kepadamu my full force, kekuatanku yang penuh. Artinya kalau di dalam terjemahan lain dikatakan, hai Firaun, aku tidak akan menahan lagi kekuatanku di hadapanmu. Kira-kira begitu. Mulai tulah yang ke-7 sampai tulah yang ke-9 itu adalah tulah yang tidak bisa di-reverse. Begitu. Itu adalah tulah yang akan menghantam Mesir. Terus menerus. Hujan es, begitu ya. Lalu belalang, lalu ada gelap gulita di sana. Nah itu adalah demonstrasi penuh dari kekuatan Tuhan. Nah lalu minggu lalu kita mendengarkan khotbah dari Pak Theo. Ya, itu yaitu tentang Paskah. Satu pembahasan yang indah sekali. Pasal 12 ya. Dan tulah yang ke-10 yaitu sebagai klimaksnya. Dari kekuatan penuh dari Tuhan ya. Klimaks dari hukuman Allah. Nah yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus anak sulung? Nah tadi kita membaca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 30 di sana dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir.
Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya, sampai anak sulung orang tawanan ya yang ada di dalam liang tutupan, itu berarti di dalam penjara begitu ya, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan, atau di dalam terjemahan lain dikatakan teriakan, wailing, tangisan jeritan hati yang begitu menyayat hati di seluruh tanah Mesir. Sebab apa? Sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Bapak Ibu bayangkan kalau kita hidup pada malam hari itu di tengah-tengah orang Mesir ya. Tetangga kita orang Mesir. Ya kalau kita misalnya, kalau sekarang misalnya di HDB, di kondo begitu kan ya. Gitu. Sama-sama nih sama orang Mesir begitu. Subuh-subuh begitu kan ya, tiba-tiba ada yang teriak. Gitu. Kalau biasanya kalau kita kan bangun tuh kalau ada bunyi sirine saja begitu. Ada bunyi sirine, oh itu di Hawker ada asap begitu ya, bunyi gitu sirinenya. Ini malam ini ada tetangga kita nangis menjerit-jerit begitu. Nangis lagi di sana, nangis lagi di sana. Wah, itu suasana yang sangat mencekam. Kenapa? Sebab setiap rumah anak sulungnya mati begitu. Tuhan panggil. Nah, yang menjadi pertanyaan moral di sini adalah yang sering kali ditanyakan, wow, Tuhan kejam sekali. Begitu. Wow, Tuhan kejam sekali. Tuhan tidak punya belas kasihan. Oke lah, kalau si Firaun mah itu memang kebangetan, begitu ya. Ya, mungkin juga keluarganya memang begitulah, terbiasa menindas, begitu. Ambillah anak sulungnya, nggak apa-apa. Masa semua anak sulung yang lain diambil juga? Mereka kan nggak tahu apa-apa, begitu kan ya. Gimana ini sih Tuhan? Begitu. Nah seringkali pertanyaannya begitu. Bapak Ibu mari kita jawab pertanyaan itu. Ya, apakah Tuhan itu kejam? Jawabannya tidak. Ya, Tuhan jawabannya tidak. Mengapa? Sebab semua anak sulung itu punya Tuhan. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 3 ayat 13 ya. Di dalam Bilangan pasal 3 ayat 13 di sana dikatakan, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Baik dari manusia maupun dari hewan. Semua itu, Tuhan bilang apa? Kepunyaanku, akulah Tuhan. Kata Tuhan begitu. Nah, beberapa penafsir mengatakan, nanti dulu, ini maksudnya ayat ini mau berbicara, itu anak sulung orang Israel saja yang punya Tuhan, anak sulung orang Mesir mah bukan, itu punya bapak emaknya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan kalimat itu, dan bagaimana cara Tuhan mendeklarasikan dirinya, dia sebenarnya ingin berkata, kamu tidak punya hak untuk menahan itu dari aku, itu punya aku, Tuhan bilang begitu. Semua anak sulung, itu aku punya. Tuhan bilang begitu. Saudara, waktu saya membaca ayat ini begitu ya, saya berpikir bagaimana kalau saya punya seorang anak atau beberapa anak. Tuhan ambil satu yang sulung begitu. Kalau kita lagi gendong bayi ya, itu menyenangkan sekali ya, itu apa ya? Karena dia kan lemah ya bayi itu. Saya pernah punya pengalaman menggendong bukan bayi kami ya, bayi orang begitu ya. Gendong gitu. Ditepok-tepok begitu ya. Ini bagus, dia mau deket gitu sama saya. Mungkin tanda-tanda mau dapet begitu ya. Tepok-tepok gitu dia nempel begitu kalau kata orang ya. Dia nengok lihat ke atas muka saya. Dia pikir bapakku bukan nih gitu kan ya. Terus saya lihat lagi. Biasanya kan langsung nangis tuh bayi. Ini kagak. Dia nyengir-nyengir makin tepuk tangan. Wah, saya senang sekali lamaan gitu ya. Tapi lama-lama saya deg-degan juga begitu. Soalnya ntar kecengklak nggak ya kalau saya pegang lama-lama begitu kan ya. Bapak Ibu, saya membayangkan ya. Ini anak yang begitu disayang, dikasihi. Kalau diambil sama Tuhan, pasti sedih. Pasti sedih. Siapa sih yang gak sedih? Pasti kita bilang, ini anak saya gitu. Nah, tapi seberapapun dekatnya kita dengan anak kita, seberapapun kita sayangnya pada dia, seberapapun kita meluangkan seluruh hidup kita untuk mereka, Tuhan bilang, mohon maaf, itu punya saya. Itulah sebabnya Mazmur itu berkata apa? Anak itu adalah seperti
busur, begitu ya. Itu ada penyair bagus sekali ya, Khalil Gibran, penyair yang luar biasa. Dia melukiskan, jadi seperti busur, anak panah ya. Jadi bayi itu seperti anak panah ditabung Tuhan, lalu itu diambil. Maka kita sebagai orang tua itu adalah kita busurnya. Jadi dia menggambarkan papa itu lagi melengkung, lalu mama juga lagi melengkung begitu. Maka si anak ini diambil, lalu siapa yang menembakkan itu? Yang menembakkan itu adalah tangan Tuhan. Maka tugas kita adalah kokoh kuat supaya dia bisa direntangkan sekencang mungkin dan dilepaskan. Kenapa? Memang dia milik Tuhan. Dan Tuhan berkata, semua itu kepunyaanku. Nah jadi kalau Tuhan mau ambil anak sulung Mesir, boleh nggak? Boleh. Tuhan mau ambil anak sulung binatang, kambing, domba, sapi, boleh nggak? Boleh. Itu punya dia. Masa kita larang-larang ya? Itu argumen yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan tidak kejam? Adalah karena Allah yang layak disembah. Nah, saya akan sedikit lebih lambat di sini ya, karena ini sedikit lebih teknikal. Nah, tulah 9 sampai tulah yang ke-10 itu adalah bisa digambarkan sebagai satu tulah pasangan atau tulah gabungan. Mengapa bisa begitu? Sebab, nah kita belajar ya waktu yang minggu-minggu lalu panjang itu tentang mitologi Mesir. Nah kita tahu bahwa kalau kita membaca dengan kacamata biasa saja begitu, ini seperti fenomena alam, tapi kita tahu bahwa itu bukan sekedar fenomena alam. Ada satu kuat kuasa Tuhan yang mau menghukum, begitu ya. Kepercayaan atau agama-agama penyembahan orang Mesir. Nah di Mesir itu ada banyak dewanya, ya kan? Nah dua yang terkenal khususnya dalam kaitan tulah 9 dan 10 itu adalah Osiris dan Amun-Ra. Yang paling terkenal sebetulnya adalah Amun-Ra. Amun-Ra itu adalah the Lord of Lord, begitu ya. Jadi Allah yang paling tinggi di Mesir, begitu. Dia dewa matahari. Nah Osiris itu adalah dewa kematian. Jadi waktu tulah yang ke-9 diberikan, tiba-tiba gelap semua. Maka orang bertanya, kemana itu Amun-Ra? Oh dia tidur gitu ya. Tidur dia. Nah begitu anak sulung itu mati, maka yang dikena itu adalah Osiris. Nah Bapak Ibu ini bukan cuma pendapat saya begitu ya. Tetapi sebetulnya ini adalah pendapat para sarjana Alkitab. Nah salah satunya yang leading itu adalah Profesor Peter Enns. Dan dia menulis di dalam salah satu tafsirannya, NIV Application Commentary, tentang Exodus atau Kitab Keluaran. Peter Enns di sini dia mengatakan bahwa memang benar kalau kita mau melihat betapa dahsyatnya tulah yang ke-10 itu, kita harus melihatnya dari perspektif kacamata orang Mesir. Kalau kacamata kita, ya udah itu orang mati begitu aja. Enggak. Tapi buat orang Mesir itu sesuatu yang dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena Firaun itu dianggap sebagai titisan dewa. Dewa yang mana? Dewa Amun-Ra. Dewa tertinggi. Dialah matahari kehidupan kami, kata orang Mesir kira-kira begitu. Dialah yang kami sembah. Nah, anaknya dari Firaun itu juga dipercaya dia yang akan meneruskan titisan itu. Nah, jadi beberapa ahli menyatakan bahwa wah ini benar-benar satu serangan terhadap Amun-Ra. Begitu juga ini serangan buat Osiris. Dan yang dihukum bukan cuma anak manusia, tetapi juga anak dari binatang yang pertama. Dan kita tahu bahwa kalau orang Mesir itu dewa-dewanya adalah menyerupai binatang, begitu ya. Jadi dengan kata lain, si penafsir ini ingin berkata bahwa baik dari manusia maupun dari hewan, dewa-dewamu tuh aku bikin tidak berkutik, kira-kira begitu. Nah ternyata yang berpendapat seperti ini bukan cuma Peter Enns, tetapi banyak, begitu ya. Nah ini ada salah satu buku, dan ini bukan, yang menulis ini bukan teolog, bukan juga dari dunia Kristen, begitu ya. Bukan, ini adalah satu buku umum dan satu buku pegangan. Ditulis oleh seorang historian, ahli sejarah yang sangat terkemuka ya. Dan dia bukan cuma menulis sejarah, tetapi dia menulis ancient history. Dan bukan cuma satu, tetapi banyak. Jadi kalau Bapak Ibu buka gitu ya di Amazon atau di Google, pasti ketemu nama yang disebut itu Don Nardo. Nah dia menjelaskan apa itu Egyptian mitologi Mesir. Dan disebutkan dewa-dewanya di sana ada. Apa yang biasa disembah oleh mereka. Nah memang sih waktu Tuhan memberikan tulah yang pertama ya tidak disebut ya dewanya apa. Tulah yang kedua ya tidak disebut memang. Nah itu memang bisa agak
berbeda-beda begitu ya. Tetapi sudah menjadi satu pemahaman umum bahwa tula-tula yang diberikan itu bukan semata-mata hantaman alam biasa. Itu sifatnya supranatural. Nah Bapak Ibu, ini bukan cuma satu yang menunjukkan tadi ya, satu tafsiran, terus juga ada satu ahli, ada banyak sumber-sumber. Saya cuma tunjukkan sedikit saja di sini. Untuk menunjukkan bahwa memang jelas ada keterkaitan antara hukuman Tuhan terhadap penyembahan dewa-dewa. Nah ini adalah artikel-artikel yang kalau misalnya nanti mau lihat lebih jauh begitu ya. Saya hanya tunjukkan, tidak akan bahas. Tapi ini ada hubungannya berarti gitu. Jadi banyak sekali memang sarjana-sarjana yang meneliti bahwa memang keterkaitan antara penyembahan terhadap dewa-dewa dan Tuhan yang menghukum itu jelas sekali. Nah, jadi argumennya di sini sudah lihat bahwa Tuhan ingin menunjukkan mengapa dia menghantam anak sulung Mesir. Karena yang layak disembah bukan dewa-dewa itu, bukan Amun-Ra. Tapi yang layak disembah adalah siapa? Dirinya sendiri. Nah mungkin argumen yang paling kuat bukan datang dari Peter Enns, bukan datang dari Donardo, bukan datang dari artikel-artikel ini, tetapi datang dari siapa? Dari mulut Tuhan sendiri. Ya. Tuhan sendiri yang mengatakan, Keluaran pasal 12 ayat 12, dia berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Nah perhatikan kalimat berikutnya Bapak Ibu. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh. Begitu kata Tuhan. Tuhan tidak bilang, dan kepada semua orang di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Tidak. Dia dengan eksplisit mengatakan semua Allah di Mesir akan aku bantai. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok Tuhan waktu dia menjatuhkan tula yang ke-10 anak sulung mati, Tuhan bilang semua dewa, semua Allah akan aku hukum. Kenapa begitu? Nah Bapak Ibu kita baru bisa melihatnya ternyata dari mitologi Mesir itu. Begitu yang tadi misalnya ditulis oleh Donardo itu begitu ya. Kenapa? Karena kalau menurut orang Mesir, menurut mitologi Mesir, nah mereka kan menyembah dewa-dewa biasa tuh ya. Ada yang dewa tanah, terus kan dewa sungai Nil, ya dewa katak dan lain sebagainya. Nah itu tuh menguasai teritori-teritori tertentu. Jadi satu petak begitu. Kalau kita sekarang misalnya ya, ada kan namanya mejabu atau sesembayang begitu ya. Mari menghadap dewa langit misalnya begitu. Atau menghadap dewa bumi misalnya begitu. Jadi ada teritori-teritori tertentu. Nah dewa-dewa itu, kalau ibaratnya kalau orang Tanah Abang bilang itu kayak preman begitu ya. Preman itu punya lahannya, kira-kira begitu. Nggak boleh tuh preman keluar dari lahannya, nggak boleh. Dia udah ada teritorinya, kira-kira begitu. Nah Amun-Ra itu adalah kepala dari semua kepala. Dia nggak ada batasnya, begitu kira-kira. Dia menguasai semua teritori. Nah kalau dewa-dewa kecil itu, dia terdiri dari cuma kayak zat biasa aja. Amun-Ra itu terdiri dari apa? Jadi kalau semua dewa-dewa Mesir itu dikumpulkan, dia diberi satu nama. Namanya apa? Amun-Ra. Jadi Amun-Ra itu adalah komposisi atau gabungan dari seluruh dewa Mesir. Jadi waktu Tuhan bunuh itu anak sulung, maka Tuhan berkata, aku akan membunuh semuanya. Tuhan bilang. Dan Tuhan mau menunjukkan hanya Dia yang layak disembah. Tidak boleh ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, maka saya berefleksi. Dan ini juga menjadi tanda awas bagi kita. Mungkinkah kita juga menyimpan seperti Firaun, Allah kecil dalam hidup kita? Yang kita merasa, kalau teritori pekerjaan itu urusannya si Anu, misalnya begitu. Kalau teritori hobi itu urusannya si Anu. Tuhan itu urusannya adalah teritori GPBB. Tuhan itu urusannya adalah teritori rohani. Tapi kalau teritori misalnya relasi saya sama siapa, atau saya dengan keluarga, itu adalah urusannya si Anu, begitu. Bukan urusannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita seperti orang Mesir? Punya dewa-dewa sendiri. Dan tidak menyembah hanya kepada Yahweh, kepada Tuhan saja. Jadi Tuhan menyatakan keadilannya dengan dia menghukum Mesir. Nah yang kedua, Tuhan menyatakan kasih dan keadilannya dengan cara apa?
Dia membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara masih ingat ya? Saya masih ingat jelas peristiwa Mei 98. Waktu itu saya masih kecil ya, bersama dengan adik-adik. Nah, kami main di depan rumah. Tapi kami merasa kok orang tua semua wajahnya tegang semua ya. Sebentar-sebentar kelihatan ada ban mobil terbakar begitu ya. Lalu ada yang di sana bilang masuk begitu ya. Kami masih kecil, kami tidak mengerti apa-apa. Main aja, tapi lama-lama jadi takut begitu. Tapi terus papa mama bilang apa? Udah di rumah aja main, gak usah takut. Kenapa? Nanti kami yang jaga-jaga di situ. Bapak Ibu, di tengah situasi yang seperti itu ya, itu banyak kerusuhan, kami bisa tetap tenang karena banyak orang berjaga-jaga. Malam hari itu, bangsa Israel tenang keluar meninggalkan Mesir karena Tuhan berjaga-jaga. Firman Tuhan mengatakan malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan berjaga-jaga sementara semua orang Israel itu didesak. Suruh, udah kamu keluar aja, kalau enggak nanti kami mati semua ya. 430 tahun mereka keluar. Dan Allah berjaga-jaga sementara semua orang Israel itu melalui berbagai pemberian ya, mereka minta dari Mesir. Ada yang minta emas, minta perak, minta kainnya ya. Kalau waktu itu batik udah ada di sana ya, minta batik juga mungkin begitu kan. Dikasih, udah dah nih bawa, begitu kan ya, ini sayang ini dikasih, begitu bawa, udah semua. Nah, ada yang nggak suka sebetulnya dengan hal ini ya. Ada yang membaca ini dan berkata, umat Tuhan kok menjarah, kira-kira begitu ya. Umat Tuhan kok merampasi begitu. Bapak Ibu mungkin melihatnya ya bisa kalau dilihat begitu. Tetapi kalau kita mengingat dibandingkan dengan 430 tahun mereka dijajah, diperas seperti sapi perah. Satu hari itu mereka mendapatkan barang-barang dari tetangga mereka, itu nggak ada apa-apanya. 430 tahun mereka dihabiskan betul-betul sumber dayanya. Itu sebetulnya tidak apa-apa. Jadi yang kedua, Tuhan menyatakan keadilannya dengan cara membebaskan Israel. Nah, sekarang kita mau tanya, Tuhan kalau begitu buat saya apa relevansinya? Maka yang ketiga yang menurut saya paling dahsyat itu adalah Tuhan menyatakan kasih dan keadilannya dengan cara membebaskan kita. Bapak Ibu masih ingat khotbah Pak Theo ya minggu lalu? Kalau nggak ingat nanti pulang Pak Theo nggak kasih keluar dari pintu ya. Itu ada satu istilah yang bagus sekali, istilahnya adalah substitutionary atonement. Atau penebusan dengan cara penggantian. Nah, saya akan sedikit merujuk kepada poin itu. Bapak Ibu dikatakan di dalam substitutionary atonement ini, Kristus sebagai yang sulung. Kristus itu adalah yang sulung. Dia menggantikan kita menanggung hukuman dosa di kayu salib. Loh, kenapa Kristus disebut yang sulung? Bukankah dia adalah anak tunggal? Bapak nggak punya anak lagi, cuma satu, Pak Yudi. Betul. Tetapi oleh karena Kristus yang sulung itu, maka kita menjadi anak-anak Bapa. Itulah sebabnya kita memanggil Kristus itu Big Brother sebetulnya. Oleh karena dia, kita itu dianggap anak oleh Allah. Betapa luar biasa. Karena siapa? Karena yang sulung itu. Mati buat kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa penebusan sebagai penggantian itu sesuatu yang penting? Karena di dalam Adam, kita semua itu mati di dalam dosa. Ya. Pengakuan iman Westminster, kemarin Pak Theo sudah menunjukkan ya minggu lalu ayat-ayat dari firman Tuhan. Nah bahkan pengakuan iman Westminster juga menunjukkan kalau kita bertanya misalnya begini, Pak Yudi itu kan Adam dan Hawa tuh yang bikin dosa. Coba kalau saya waktu itu main-main sama Adam sama Hawa juga, saya mah gak akan ngikut-ngikut ngambil pohon begitu ya, ngambil buahnya. Saya mah gak begitu, itu mah Adam aja yang begitu. Jangan pede dulu begitu ya. Kenapa? Karena pengakuan iman Westminster itu bilang, Adam dan Hawa itu bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah the root of mankind. Maksudnya apa? The root of mankind. Jadi sama seperti Tuhan itu ingin menumbuhkan satu pohon humanity, kemanusiaan. Tuhan melakukan apa? Tuhan melakukan, dia menanam benihnya. Waktu dia menanam benih itu siapa? Itulah Adam dan Hawa. Jadi di dalam benih itu, di dalam akar itu, kita tuh ada di situ, begitu. Begitu benih itu muncul dan tumbuh, karena dia rusak akarnya, semua buah yang keluar darinya itu juga akan rusak.
Semua pohon itu juga akan rusak. Nah, jika akarnya busuk, maka matilah seluruh tanaman. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Tuhan memandangnya itu adalah kita itu masuk di dalam pohon itu. Humanity itu. Ya kecuali kalau kita alien ya. Bukan ya. Tapi karena kita manusia, maka kita masuk ke situ. Nah, Kristus yang sulung itu menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Di dalam Kristus kita mendapatkan hidup oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Satu ayat firman Tuhan yang indah yang selalu saya ingat ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, si sulung itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih sayangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bercermin dari firman. Di Mesir, di teks yang tadi kita baca, Tuhan membunuh semua anak sulung. Tetapi di Bukit Golgota itu, Dia memberikan anak sulungnya buat kita. Itulah sebabnya minggu lalu Pak Theo menguraikan tentang darah itu. Darah itu bukan cuma ritual kebudayaan orang Yahudi. Tetapi darah itu adalah merujuk kepada darah anak domba. Darah anak sulung. Our big brother. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Dia memberikan anak tunggalnya itu. Mati dibunuh buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menutup khotbah pagi hari ini dengan satu kesaksian nyata dari Adrian Anantawan. Mungkin ada di antara kita yang senang musik ya, kita tahu tentang dia. Karena Adrian Anantawan ini lumayan terkenal. Adrian lahir di Kanada, papanya seorang dari Thailand ya, mamanya dari Hong Kong. Nah, kalau kita perhatikan Adrian tuh ya gambarnya imut-imut ya mukanya ya. Nah, tapi perhatikan coba ada sesuatu yang tidak biasa ya dengan tangannya. Tangan kirinya lengkap sampai bawah. Jadi kalau digulung begitu kelihatan. Nah, yang kanan itu nggak kelihatan. Kenapa? Sebab bagian ujungnya ini itu tidak sempurna ya bentuknya itu. Jadi kayak seperti kepiting begitu ya. Jadi kecil begitu, dia nggak bisa menggenggam gitu. Jadi ketutup dan lebih pendek begitu. Nah, jadi dia terus-menerus dibully lah sama teman-temannya. Seperti kita tahu kalau anak yang tidak sempurna atau dia beda dengan yang lain, dia akan dibully terus sama temannya begitu. Jadi dia tumbuh dengan terus dibully sama temannya. Nah, mamanya itu pengen Adrian itu belajar musik karena memang ini keluarga pemusik ya, musikus semua begitu. Adrian, ayo main piano. Nah, kalau main piano dia bingung karena cuma kiri doang bisa begitu, kanan nggak bisa pencet ya. Adrian main itu seruling. Dia coba main seruling nggak stabil itunya pegangnya. Adrian main trompet katanya begitu. Dia coba main trompet. Waduh dia pekak sekali, dia nggak suka dengan suaranya. Akhirnya mamanya bergumul sekali di hadapan Tuhan. Dan mereka dengan iman, mereka melakukan langkah iman, mereka katakan, oke lah kita beliin biola buat Adrian. Gimana cara mainnya? Begitu ya biola ya. Kan tangan kiri buat pegang ini gagangnya, tangan kanan harus pegang untuk alat penggeseknya ya. Dia nggak bisa pegang itu. Bapak Ibu Saudara akhirnya pelan-pelan begitu ya Adrian ini karena memang anak ini suka dengan musik begitu. Lalu dibuatkan tangan untuk membantu begitu. Dan dia berlatih terus-menerus sejak umur 9 tahun. Dan dia tumbuh menjadi pemain biola, salah satu pemain biola yang paling terkenal dan yang paling dihormati di seluruh dunia. Dan dia mendapatkan degree dari Curtis Institute of Music, Yale University, dan Harvard Graduate School of Education. Dan dia sudah tampil di depan White House, ya, di White House, itu di depan mantan Presiden George Bush, dan juga di depan Dalai Lama, dan juga Paus John Paul yang kedua. Dan juga permainan biolanya itu sudah membawa dia untuk bermain di United Nations dan juga opening ceremony di Athena dan juga sampai kepada Olimpiade Games. Luar biasa. Nah, yang ajaibnya dia tinggal di Singapura, Bapak Ibu, ya. Tetangga kita begitu ya.
Dan dia berjemaat di New Life Community Church di Geylang District. Apa yang mengubah Adrian? Bukankah dia punya 1001 alasan untuk terpuruk sebetulnya? Dan hidup dengan keterbatasan-keterbatasan saja. Dia bisa atau berkata kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang, saya punya alasan untuk tidak bisa menjadi accomplished, begitu, tidak bisa menjadi yang the best, yang terbaik, yang maksimal yang saya bisa lakukan dalam hidup saya. Adrian katakan, because of amazing grace. Karena anugerah yang begitu besar dari Tuhan Yesus, itulah yang mengubahkan saya. Dan anugerah itulah yang membentuk saya menjadi saya seperti sekarang ini. Dan untuk anugerah itulah saya mau terus bermain biola. Dia bilang begitu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, mari kita dengar sendiri pengakuannya ya. Mari kita dengarkan bersama. I think that the piece of music has a wonderful contour to it. It's like drawing a mountain. It's just a beautiful melody to go from, well, one side was lost, and then I love the peace that it creates, and I think it's very representative of the calming presence of God, especially when we worry about things. I certainly find God in the music that I play because I realize that the violin is a gift that He has given to me that I am using now to pray and inspire others to be able to do the same in their lives in different ways. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari khotbah ini, izinkan saya mengajak kita untuk bersama-sama berefleksi di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa melalui itulah kematian anak sulung ini, Tuhan menyatakan kasih dan keadilannya. Dan di dalam kematian anaknya yang tunggal, yang sulung itu, kakak kita, Allah juga menyatakan kasih dan keadilannya. Maka yang menjadi pertanyaan adalah di manakah kita berdiri saat ini? Apakah kita berdiri sama seperti Firaun? Berdiri di atas kemegahan-kemegahan pencapaian kita. Kita tidak mau tunduk menyembah kepadanya. Kita masih berkata ada teritori-teritori dalam hidup saya yang Tuhan tolong jangan sentuh teritori ini milik saya. Atau kita seperti Adrian, walaupun ada keterbatasan, kehancuran, kerapuhan di masa lalu kita. Kita berkata, Tuhan, anugerah-Mu begitu luar biasa. Pakai saya. Saya mau menginspire orang lain. Saya mau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Engkau sudah berikan di tangan saya apa yang saya punya. Pakai saya, Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Matikan di dalam diri kami ya Tuhan Allah kami. Dewa-dewa kecil seperti yang dipelihara oleh Firaun itu. Jangan kami meniru-niru Firaun itu.
matikan semua ya Tuhan. Supaya mata kami bisa memandang betapa majestiknya, betapa dahsyat dan besarnya, betapa gloriousnya Allah yang kami sembah. Betapa besar kasih-Nya buat kami. Engkau bukan hanya menarik Israel dari Mesir, tapi Engkau menarik kami keluar dari keterpurukan hidup kami, masa lalu kami. Memberikan kami hidup yang baru di dalam Kristus. Seperti Adrian, kami juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tidak memandang keterbatasan dan keterpurukan hidup kami, tetapi memandang kepada amazing grace yang begitu besar dari Tuhan. Tuhan, pakailah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu.